Halo anak-anak semuanya, kita bertemu kembali untuk belajar TIK di saat ini, yaitu setelah kita mempelajari tentang Microsoft Word, kita sudah mengetik dan membuat naskah yang sesuai dengan yang ada di buku. Saat ini kita mau belajar materi yang baru. Anak-anak semua sudah siapkan buku kan? Terus sudah tulis ya di agenda komputernya hari ini? Oke, good job semuanya. Nah, hari ini Miss Nita mengajak anak-anak untuk melihat bukunya tentang Microsoft PowerPoint. Nah, anak-anak sambil perhatikan ya penjelasan dari Miss Nita. Nah, anak-anak, ini kita akan belajar tentang Microsoft PowerPoint. Nah, lambangnya seperti ini anak-anak ya untuk PowerPoint. Kemudian, anak-anak masih ingat dengan program Microsoft PowerPoint? Ya, ada yang masih ingat tentang program Microsoft PowerPoint? Apa ya itu program Microsoft PowerPoint? Siapa yang masih ingat? Iya, Microsoft PowerPoint merupakan program yang digunakan untuk membuat presentasi. Nah, kemudian anak-anak, untuk program Microsoft PowerPoint ini, kalau buka bukunya itu ada di halaman berapa ya? Tentang Microsoft PowerPoint, siapa yang sudah menemukannya? Ya, di halaman 14. Ya, di buku juga sudah dijelaskan bahwa Microsoft PowerPoint adalah salah satu fasilitas dari Microsoft Office yang berguna untuk membuat presentasi. Presentasi itu dapat berupa gambar atau tulisan atau gabungan gambar dan tulisan anak-anak. Nah, kemudian cara membukanya biasanya sudah ada di desktop. Ya, sudah ada di desktop, sudah terlihat Microsoft PowerPoint. Lambangnya seperti kayak warna orange gitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian kalau tidak ada di desktop, anak-anak bisa klik start, kemudian all program, kemudian kamu ketik Microsoft PowerPoint. Nah, kemudian klik 2 kali dengan cepat dan akan tampil lembar kerjanya, lembar kerja pada Microsoft PowerPoint. Nah, ini anak-anak lembar kerja pada Microsoft PowerPoint. Nah, ini ada bagian-bagiannya juga anak-anak seperti yang ada di buku halaman 14, yaitu ada yang namanya title bar atau judul, sama seperti Microsoft Word. Microsoft PowerPoint juga ada bagian yang namanya title bar atau judulnya. Nah, kalau ini tulisannya adalah presentation one. Tapi kalau kamu sudah simpan file ini, nanti dia akan berubah menjadi nama file yang sudah kamu tentukan. Oke, selanjutnya ada menu bar atau baris menu. Dia terdiri dari file, home, insert, design, animation, slideshow, transition, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya toolbar. Toolbar itu adalah merupakan tools-tools ketika kamu mengklik menu bar atau baris menu, dia akan muncul tools yang bisa kita gunakan. Ya, kemudian ada lembar kerjanya anak-anak. Lembar kerjanya adalah namanya biasanya kita sebut dengan slide. Ya, jadi ini pakai slide karena kita mau membuat presentasi. Oke, anak-anak sudah ingat ya. Oke, ada title bar, ada menu bar, ada toolbar, kemudian ada lembar kerja yaitu namanya slide. Nah, nanti anak-anak seiring berjalannya waktu, anak-anak bisa nanti mengisi yang ada di halaman 15, apa itu paste, apa itu cut, dan lain sebagainya. Kemudian, Miss Rita mencoba untuk membuka untuk program Microsoft PowerPoint-nya. Oke, anak-anak, sebentar ya. Miss Rita mau buka. Nah, ini dia untuk tampilan Microsoft PowerPoint-nya. Ya, ini ada yang namanya menu bar, ada file, kemudian home, ini ada tools-toolsnya. Kemudian setelah itu ada insert, design, sampai di Nitro Pro. Ya, kemudian anak-anak kita ke menu home terlebih dahulu. Nah, menu home-nya sudah aktif, jadi kita bisa mengklik, yaitu menu home isi tools-nya ada font,
font size, ada bold, italic, underline. Kemudian ini ada yang namanya shadow. Oke, ada yang namanya shadow. Ya, anak-anak jadi bisa klik. Oke. Ya, nanti anak-anak bisa klik ya. Kemudian anak-anak, ini ada insert. Tentunya insert itu ada yang namanya shape. Kemudian ada picture. Nah, kalau kita mau membuat presentasi, ini namanya slide, lembar kerjanya anak-anak. Nah, kita bisa membuat presentasi, sudah ada desain dari program ini anak-anak. Dari program Microsoft PowerPoint-nya. Lihat di halaman 16, itu ada langkah-langkahnya yaitu pilih menu desain. Ingat kalau desain yang ini ya. Kemudian ini ada tools-nya, ada desainnya, ada temanya anak-anak. Yang bisa kamu gunakan ya. Anak-anak masih ingat ya, mungkin sudah pernah buat. Dan ini ada seperti tanda panah ke bawah. Itu anak-anak ada fungsinya. Silakan diklik, dia akan muncul tulisan more. Nah, ini ada pilihan lainnya anak-anak banyak sekali. Nanti saat ingin membuat presentasi di PowerPoint, anak-anak bisa pilih ya, tentukan desainnya sesuai dengan yang ada ini anak-anak. Oke, ini banyak sekali pilihannya. Contohnya Miss Nita mau ambil satu tema yang seperti ini. Ya, nah memang di setiap komputer, di setiap laptop itu berbeda-beda untuk tema desainnya. Tapi tidak apa-apa, silakan gunakan yang ada saja. Jadi Miss Nita tidak memaksakan untuk, oh ya kalau temanya Miss Nita ini anak-anak juga harus tidak. Tapi gunakan yang ada dan sesuai pada perangkat yang kamu pakai di rumah masing-masing. Oke, misalnya Miss Nita aku nggak ada seperti Miss Nita, nggak apa-apa, gunakan aja yang ada di rumah. Kemudian anak-anak, kita sudah pernah belajar di Microsoft Word untuk menyisipkan gambar dari program lain. Ya, kemudian selanjutnya ada animation. Ya, kita mau membuat animasi. Ya, kemudian ada transition. Oke. Oh iya, kalau membuat animation itu ada di transition anak-anak. Bedanya animation dan transitions itu, kalau transition itu untuk membuat animasi pada slide-nya. Tapi kalau animation itu bisa digunakan ketika kamu mau memberikan efek pada tulisan atau gambarnya. Oke, nah kemudian animasi yang bisa kita gunakan, ini ada contohnya. Ini banyak sekali, transition to this slide. Nah, kemudian anak-anak, ini juga ada tanda panah ke bawah yaitu more. Wah, banyak sekali. Dan seperti yang tadi Miss Nita katakan, untuk desain sama. Transition juga tidak semua di laptop dan komputer kamu sama dengan Miss Nita atau sama satu dengan yang lain. Jadi Miss Nita katakan bahwa gunakan saja transition yang ada pada laptop atau komputer atau perangkat yang kamu gunakan di rumah. Tidak harus sesuai dan tidak harus sama. Silakan kreasikan sesuai dengan transition yang ada di perangkat kamu masing-masing. Begitu juga dengan desain tadi. Kalau tidak ada, tidak masalah. Silakan gunakan yang ada saja. Oke, anak-anak, paham ya? Kemudian, kalau sudah, kita belajar dulu untuk pilih desain dan tentukan transition. Ya, anak-anak bisa coba di rumah. Nah, terus Miss Nita kalau bisa nggak sih kalau bikin slide-nya ini kan cuma satu nih. Ya, tentunya bisa anak-anak. Kita ke home, kemudian kita klik new slide. Langsung diklik dia langsung muncul. Langsung diklik lagi dia langsung muncul. Nah, kemudian ini untuk warnanya itu sama semua, tapi bedanya kalau ini di slide pertama itu udah pasti dia berisi tentang apa ini?
judul atau title. Kemudian ini klik to add subtitle. Ya, kemudian kalau di slide kedua dan seterusnya, itu dia sudah perbagian lagi anak-anak. Jadi misalnya kalau kamu mau buat presentasi itu, di awal slide itu pasti judul sama nama kamu, ya kan? Dibikinnya oleh siapa? Nama bisa juga di slide paling terakhir. Tapi kamu harus pikirkan dahulu mau bikin presentasi tentang apa. Ya, mau bikin presentasi tentang apa itu kamu harus pikirkan terlebih dahulu supaya kita bisa mengerjakannya tentang presentasinya ini. Jadi tidak bingung ya saat udah buka program, aduh, aku mau ketik apa ya? Jadi kamu harus tahu dulu mau bikin tentang apa, ya. Ini di halaman 18 itu ada contoh tentang presentasi. Ya, presentasi judulnya terampil mengetik. Berarti isi slide-nya di bagian judul itu ada terampil mengetik. Untuk gambar di bagian judulnya, kemudian ada nama. Ya, namanya tidak harus nama itu, bisa diganti dengan nama kamu masing-masing. Kemudian di terampil mengetik itu kamu mau isi tentang sikap mengetik yang baik dan benar. Kemudian ada posisi tangan saat mengetik yang benar dan salah. Posisi jari saat mengetik tidak hanya pakai 1 jari, tapi 10 jari harus digunakan. Ya, seperti yang sudah pernah dipelajari dari mulai kelas 1 anak-anak, sekarang anak-anak udah kelas 3. Semoga masih ingat ya untuk kunci dasar dan bagaimana cara mengetik yang baik. Nah, contohnya melalui presentasi ini Miss Nita mau buat judulnya itu Pancasila. Ya, kemudian Pancasila sila 1 sampai sampai 5. Gitu ya. Ini contoh. Kemudian kita masuk ke slide kedua anak-anak. Ini Miss Nita hanya mempraktikkan contohnya aja ya. Sila pertama. Seperti ini. Nah, tentunya ini bisa diganti. Silakan diblok, kemudian tentukan jenis tulisannya atau fontnya. Nih, anak-anak mau pakai yang mana? Terus bisa ditentukan font size-nya. Karena dia bagian atas, jadi kita buat lebih besar. Letakkanlah di tengah anak-anak. Ya. Kemudian mau ganti warnanya boleh. Nah, yang ini isinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, seperti ini ya. Kemudian ini juga bisa kita ganti font size-nya. Karena cuma sedikit ya isinya, jadi anak-anak bisa ganti. Seperti ini anak-anak. Ya, kemudian ininya tidak usah besar-besar. Nah, ini bisa dipindahkan juga. Ya, selanjutnya kita bisa ganti juga jenis tulisannya, kemudian warnanya. Anak-anak, Miss Nita sarankan saat membuat presentasi, hindari untuk menggunakan tulisan berwarna kuning. Karena saat dipresentasikan, tulisan itu bisa tidak terlihat dengan baik. Ya, jadi gunakanlah warna yang selain warna kuning. Oke. Kemudian ini contohnya. Mau dibesarkan lagi? Boleh. Nih. Ya. Kemudian untuk slide ketiganya berarti isinya adalah sila kedua dan seterusnya. Ya, ini bisa diganti di blok sekali lagi ya, Miss Nita praktikan. Kemudian nih Miss Nita langsung aja klik di sini, pindahkan ke tengah. Kalau mau beda boleh. Misalnya judulnya itu warnanya blue. Blue-nya itu yang tua gitu kan, baru ini isi silanya. Kemudian kalau mau buat new slide lagi. Kemudian bikin sila ketiga. Kemudian isi juga, ketikan juga isinya. Ya, kalau 5 berarti slide-nya dia ada 6 karena slide pertama isinya sudah pasti judul.
Terus misalnya, Miss Nita ini kan cuma ada 2 nih saat ngetik kan. Nah, anak-anak bisa insert shape, kemudian anak-anak bisa tambahkan nama di bawah sini boleh. Ya, contohnya Miss Nita kelas 4 gitu kan. Nomor absennya 01. Ini bisa. Mau diganti shape-nya silahkan. Miss Nita ingatkan sekali lagi bahwa program-program Microsoft ini anak-anak bisa berkreasi. Ya, misalnya mau ganti desain yang lain, anak-anak bisa langsung aja pilih desainnya yang mana. Misalnya aku mau ganti yang ini. Nah, dia langsung terganti sendiri semuanya dari slide 1 sampai akhir. Ya. Jadi anak-anak kalau mau pilih yang lain silahkan. Nih misalnya ini juga ada variance-nya, ada varian warnanya. Nih aslinya kan di sini warna hijau, ternyata di sini ada pilihan warna lain anak-anak. Tuh ya, menarik ya. Jadi ini Microsoft PowerPoint, silahkan kamu mencoba untuk mendesain presentasi kamu. Oke, anak-anak? Ya. Nah, anak-anak melalui video ini, anak-anak dipersilahkan untuk mempraktikkan. Ya, mempraktikkan buat slide-nya, ganti desainnya, baru coba ketik Pancasila. Kemudian setelah kita buat slide-nya, kita pilih dulu anak-anak transition-nya 1 aja. Tadi Miss Ita sudah jelaskan kan. Nih, untuk yang pertama, gunakan yang seperti ini. Ya, anak-anak gunakan yang seperti ini. Nah, kemudian anak-anak tuh, dia efeknya mau beda-beda boleh, di setiap slide-nya itu berbeda-beda boleh. Ya. Tuh, di setiap slide-nya boleh berbeda-beda. Kemudian mempresentasikannya gimana, Miss Nita? Ini di bawah sini ada slideshow. Silakan anak-anak klik. Ya. Oke, nah dia sampai di slide yang terakhir. Kalau udah tampilannya seperti ini, silakan di-enter lagi atau tanda panah ke kanan atau ke bawah. Nah, oke. Anak-anak, untuk penjelasan Microsoft PowerPoint di pertemuan pertama ini, Miss Nita menjelaskan sampai di sini dulu ya. Anak-anak boleh mencoba praktik untuk buat presentasi tentang Pancasila. Tapi anak-anak silahkan tugasnya itu disimpan terlebih dahulu. Ya, anak-anak ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat belajar. Kalau ada kesulitan, boleh dilihat kembali video ini atau ditanyakan ke Miss Nita. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.